Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Pratiwi, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 3 Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Saya akan melaksanakan PPL 2 di siklus 2 dengan materi fluida statis, topik tekanan hidrostatis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Alifka, Anggun, Ate, Aulia. Seperti itu. Nah, di sini sebelum kita memulai proses pembelajaran seperti biasanya itu Ibu akan bertanya kepada kalian bagaimana kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Apakah semua alat tulisnya itu sudah dibawa, Nak? Ya. Buku paketnya semua ada, buku paket fisika? Nah, kita melakukan ice breaking dulu ya. Jadi kalian perhatikan, konsentrasi. Kalau Ibu bilang ini 1, clue-nya ya, ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Sekarang Ibu tanya, kalau ini berapa? 1. Berapa? Yang ini? 1. Kita akan masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan mengulas kembali materi sebelumnya. Siapa yang ingat itu apa pengertian tekanan atau apa yang kalian ketahui tentang tekanan? Coba siapa yang bisa boleh angkat tangan? Siapa? Apa Kevin? Tekanan diartikan sebagai besaran suatu gaya persatuan luas. Ya, tekanan diartikan sebagai besaran suatu gaya pada satuan luas. Jadi rumus untuk tekanan itu adalah P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian F tadi adalah gaya dengan satuannya Newton, dan alas A itu luas bidang itu dengan satuannya meter. Jadi gaya itu berbanding terbalik dengan luas, seperti itu ya. Lihat gambar. Semua lihat gambar apa itu, Nak? Cuci tangan. Orang sedang mencuci tangan. Nah, jadi kamu tuh harus rajin-rajin cuci tangan biar kumannya tidak melekat di tangan. Nanti habis pegang tanah, pegang makanan, lupa cuci tangan. Jadi kaitannya di sini apa? Bagaimana air bisa mengalir melalui keran, padahal tidak ada yang mendorong air keluar dari dalam keran. Coba siapa yang bisa jawab? Yang dua coba. Karena ada tekanan di dalam pipa air. Karena adanya tekanan di dalam pipa air. Coba. Pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran. Diharapkan nanti peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran project based learning
diharapkan peserta didik mampu memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat rancangan proyek berupa pesawat hard sederhana. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan. Nah, di sini nanti kegiatan pembelajaran kita itu menggunakan model project based learning, di mana pada model pembelajaran based learning ini nanti kalian akan dibentuk beberapa kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri atas 5 siswa. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini nanti kita akan merancang, mendesain, serta membuat produk, dan terakhir yaitu kita mampu menyajikan hasil percobaan. Jadi produk itu kita rancang, kita buat, kemudian lagi kita mampu menguji coba atau menampilkan hasil pengamatan kita terhadap produk tersebut. Itu tujuan dari pembelajaran based learning. Jadi nanti kalian itu akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok tadi. Silakan kalian berkolaborasi dengan teman kelompokmu. Kemudian bisa bertanya jawab. Selanjutnya lagi kalian bisa bertukar ide atau gagasan seperti itu ya, Nak ya, paham? Nah, adapun pada pembelajaran ini juga ada 3 aspek yang akan dinilai. Jadi kegiatan kamu itu akan semuanya Ibu nilai, mulai dari penilaian sikap. Penilaian sikap itu berdasarkan profil Pancasila. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian kognitif, di mana penilaian kognitif nanti kalian akan mengerjakan soal formatif. Selanjutnya nilai keterampilan. Nah, di sini untuk memahami materi ini kalian silakan tonton video berikut ya. Apa-apa bisa menjadi tanam apa-apa. Dari video tadi, apa fungsi bendungan itu sendiri? Tahan air. Bendungan itu fungsinya untuk apa, Nak? Yang pertama apa? Untuk menyimpan dan menampung air saat terjadi kelebihan air musim hujan sehingga dapat digunakan pada saat musim kemarau. Ya, jadi fungsi bendungan itu yang pertama menyimpan air, yang kedua sebagai pembangkit tenaga listrik ya, pembangkit listrik tenaga air. Kali ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis atau tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Nah, ini tiba-tiba pengen ngomongin juga nih mengenai palung terdalam atau Mariana Trench yang letaknya kalau dari peta kayaknya nggak jauh ya dari Indonesia, padahal ini cukup jauh ya. Kalau ini dalam bahasa Inggris ya apa ini? North East ya, North East-nya gitu di sini. Oke. Nah, palung ini kedalamannya sekitar 11.000 meter di bawah permukaan air laut, dalam banget ya. Kelompok 1 itu Sayuda Putra, Masrur, Sayuda Putra, Rizky, Diavita, Yunisa Fitri, Al-Ghifari, Mailan. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di sebelah kanan Ibu. Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan kalian baca. Misalnya ketuanya tugasnya apa, kemudian yang bagian mencari literaturnya siapa, selanjutnya yang bagian nulis siapa, yang berbagi informasinya siapa. Silakan kalian tentukan dulu. Silakan gunakan HP-nya,
untuk mencari sumber atau bahan literatur yang akan digunakan pada LKPD tersebut. Sekarang kita akan menyusun jadwal atau menyusun rencana kegiatan. Jadi kegiatan kalian nantinya setelah hari ini itu akan ada yang namanya kalian menguraikan kegiatannya itu apa saja. Misal dari yang pertama di LKPD itu ya, apa yang pertama itu? Mencari sumber atau bahan yang akan dibuat seperti itu. Silakan kalian membuat desainnya sebaik dan sebagus mungkin. Tidak apa-apa, itu kan desain hasil kalian sendiri seperti itu. Itulah hasilnya. Nah, tapi kan saja dilihat teman-teman, oh ini desain kelompok 1. Baik. Kelompok 5. Siapa yang menggambar? Berarti kalian itu nantinya akan membuat proyek berupa pesawat sederhana. Nah, proyek ini nantinya akan kita kerjakan untuk tugas di rumah. Kita akan refleksi sejenak. Refleksi di sini bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan untuk kalian? Apakah menyenangkan? Apakah ada yang bisa kalian ambil manfaatnya dari pembelajaran hari ini? Ya, ada ya manfaatnya. Kemudian, apakah suasana belajar kita hari ini sangat kondusif? Nah, jadi itu harapkan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan menjadi lebih baik dari pertemuan ini. Dan pertemuan ini juga Ibu harapkan dapat memberikan manfaat untuk kalian. Ya nak? Jadi tugas di rumah tolong dikerjakan, proyek ini tolong dikerjakan. Pertemuan selanjutnya kita akan langsung uji coba dan akan melakukan pengamatan. Karena waktu pelajaran sudah berakhir, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran apa nak sudah? Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Anggun, hadir. Alifka, hadir Bu. Ate, Hadir Bu. tapi sepertinya semua bangku terisi ya Nak ya. Kalau Ibu bilang gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Ingat? Oke, kita mulai. Gajah besar, semut besar.
Gajah besar. Nah, anak-anak semua, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi mengenai tekanan hidrostatis. Nah, di pertemuan sebelumnya ini kita sudah merancang mendesain proyek yang akan dibuat oleh kalian dalam tugas berkelompok. Tugas kemarin kan sudah kalian kerjakan di luar jam sekolah. Maka hari ini kita akan melanjutkan dengan menguji coba alat proyek yang sudah kalian buat itu. Silakan dibaca langkah kerjanya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung dengan Ibu. Saya beri kanan 10 cm sama tidak? Jangan sama. Harusnya itu nanti akan kesimpulannya jangan lupa dibuat. Dari percobaan kalian hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin merasakan pesawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Filisa dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi hidrostatis untuk pesawat terbang sederhana. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana cara kerja tekanan hidrostatis dalam pesawat sederhana. Alat dan bahan untuk membuatnya itu alat 1 karte, 2 gunting, 3 alat lem tembak, dan bahannya itu ada 1 kardus, 2 sulang, 3 corong, 4 galon, 5 lakban, 6 toples, 7 penggaris, dan 8 spidol. Hasil pengamatan kami dalam kedalaman air dari permukaan itu 2 cm dan selisih kenaikan air pada permukaan itu 1 cm. Kedalaman airnya itu 5 cm dan selisih kenaikannya 2 cm. Selanjutnya kedalaman 8 cm dan selisih kenaikannya itu 3 cm, dan 10 cm selisih kenaikan airnya itu 5 cm. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, setelah presentasi dari kita, lanjut sesi tanya jawab. Silakan. Siap, saya. Silakan, saudara.
Semangat terdapat penerapan konsep tekanan hidrostatis. Terima kasih. Kelompok 4 ya. Ya, baik, saya ya dari kelompok 4 akan bertanya, ketika seorang dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi kepada air di dalam pesawat? Untuk pertanyaan dari saya selanjutnya akan dijawab oleh saudara Anis dan saudara menjawab oleh saudara Yuda. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Yuda. Jawabannya, penerapan konsep tekanan hidrostatis salah satunya saat kita menyelam. Kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Apakah saya jelas? Siap. Baiklah. Pertanyaan kedua dijawab oleh saudara Yuda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari DS. Ketika seorang dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi pada air dan di dalam pesawat HART? Yang terjadi pada air saat pesawat HART itu akan terjadi kondisi dan air dari saat sebelum seorang dimasukkan ke dalam air. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat alat peraga fisika sederhana dan bersama rekan saya Muhammad Raja Jaweri. Saya Nabila Agustin. Saya Dian Francisca, saya Nurai Pasha Nufri. dan saya sendiri Joshua Refran Sinaga. Demikian, sekian, terima kasih. Demikian alat peraga fisika yang kami buat. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan fluidostatis pesawat HART. Baik, itu video hasil kelompok kami dan hasilnya akan dipresentasikan oleh Nabila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi dari kelompok kami, yakni materinya mengenai pesawat HART sederhana. Tujuannya membuktikan bahwa semakin dalam masuk air, semakin besar tekanannya, dan pada kedalaman yang sama, tekanan itu sama besar ke segala arah. Alat dan bahan: papan atau kayu, selang, gunting, corong, suntikan, pistar, toples, lem tembak, solasi ban, lakban atau double zip, kertas kalender, dan balon. Kesimpulannya, tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu ruas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dan saya kembalikan lagi ke video. Baik, di presentasi yang kemarin sudah selesai dan kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau
Berapa massa jenis air? Saya ingin bertanya, apa saja mengaplikasikan konsep tekanan hidrostatis selain dari pembangunan bendungan? Inilah hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari percobaan tadi, kesulitan apa yang kalian hadapi ketika percobaan? Yang pertama, kalau ibu perhatikan, kesulitan yang pertama itu menentukan selisih. Ya, selisih tadi, selisih kedalaman ketika corong itu dimasukkan ke dalam air. Kemudian yang kedua tadi, permasalahannya balonnya robek. Kemudian yang ketiga, apa? Menyambung pipanya tidak pas. Nah, jadi setelah pembelajaran ini dilakukan, tentunya kan ada kesimpulan dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua ini dapat kita simpulkan bahwa siapa yang bisa? Ayo. Ya, kamu ya. Yaitu dalam pembelajaran ini kita dapat mengetahui adanya tekanan hidrostatis pada zat cair melalui pembuatan proyek berupa pesawat sederhana setelah dilakukan perubahan dan pengamatan. Ya, jadi setelah melakukan proses pembelajaran di pertemuan 1 dan 2, kita dapat yang pertama merancang, kemudian membuat proyek pesawat sederhana, kemudian kita dari alat yang kita buat dapat kita lakukan uji pengamatan apakah alat tersebut bisa digunakan atau tidak. Selanjutnya untuk refleksinya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Sangat menyenangkan. Kemudian apakah proses pembelajaran hari ini bisa kalian ambil manfaatnya? Apakah setelah pembelajaran ini kalian akan lebih ingin lagi untuk mengetahui atau mengikuti pembelajaran selanjutnya? Nah, ini ada tes 2 soal untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu berbarengan dengan mengumpulkan LKPD-nya atau laporan dari hasil kegiatan kalian. Seperti itu, silakan dikerjakan. Teman kelas 11. Jadi silakan LKPD dan soal pengerjaan soal formatifnya ini dikumpulkan di depan. Silakan. Untuk materi pembelajaran minggu depan, silakan kalian baca-baca, kalian literasi sendiri di rumah. Jadi ketika kita pertemuan lagi, kalian ketika ibu tanya sudah bisa ya? Ya, seperti itu. Setidaknya dasarnya itu sudah tahu seperti itu. Jadi ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini ya, Nak ya.